Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kalian sehat selalu. Nah, kali ini kita sudah memasuki tema 9, subtema 2. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak sekalian, semoga tetap semangat mengikuti pembelajaran daring ini dan terus jaga kesehatan. Baik anak sekalian, di tema 9 ini tentang kayanya negeriku. Jadi pada subtema 2 ini membahas tentang pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Jadi kita nanti banyak berbicara tentang kekayaan alam. Di pembelajaran tema 9 ini ada beberapa muatan pada IPA, KD-nya 3.5 dan 4.5. Langsung saja ya, biar efektif. IPA ini membahas tentang perubahan bentuk energi. Untuk bahasa Indonesia, tahap-tahap dalam wawancara. Untuk IPS, ini sumber daya alam untuk kesejahteraan hidup. Untuk PPKN, ini hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dan SPDP ini membahas tentang menyanyikan lagu bertemakan tanah air. Anak sekalian, kita sudah memasuki pembelajaran pertama, yaitu tentang IPA. Ini membahas tentang bentuk perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Ini yang pertama adalah energi gerak menjadi energi panas. Contohnya ketika kita menggosokkan tangan, lama-kelamaan kita akan menjadi hangat. Yang kedua adalah energi gerak menjadi energi bunyi. Jadi contohnya ketika kita tepuk tangan, tangan yang kita gerakkan akan menghasilkan bunyi. Yang ketiga adalah energi panas menjadi energi gerak. Ini contohnya dengan mencobaan kertas spiral yang kita gantungkan di atas api lilin. Nah, lama-kelamaan kertas itu akan bergerak. Sinar matahari dapat menjadi sumber energi listrik. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS adalah salah satu sumber energi listrik terbarukan yang dapat menggantikan batu bara yang sekarang jumlahnya sudah semakin sedikit. PLTS dapat menjadi sumber energi alternatif atau cadangan energi jangka panjang di masa depan. Yang keempat adalah energi listrik menjadi energi panas. Ini contohnya setrika listrik dan solder. Yang keempat adalah energi kimia menjadi energi panas. Ini ketika makan terjadi proses metabolisme atau pembakaran kimia di tubuh yang menyebabkan berkeringat. Yang keenam adalah energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya blender, kipas angin, mixer, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah energi cahaya menjadi energi panas. Contohnya ketika kita mengarahkan kaca pembesar itu ke daun atau kertas di bawahnya sinar matahari. Lama-kelamaan daun atau kertas itu akan terbakar karena kena sinar matahari panas. Lanjut pada pembelajaran yang kedua, ini membahas tentang sumber daya alam untuk kesejahteraan hidup. Adakah di antara kalian yang bercita-cita menjadi seorang peternak? Peternak merupakan profesi yang menjanjikan. Apabila ditekuni, kegiatan tersebut mampu memberikan biaya keuntungan. Usaha ternak ini ada berbagai macam, misalnya ternak ayam, ternak bebek, ternak kambing, dan ternak sapi. Peternak adalah orang yang bekerjanya beternak. Peternak bekerja menghasilkan barang sesuai hewan yang diternakannya. Contohnya, hasil ternak ayam menghasilkan daging dan telur. Sapi menghasilkan daging, susu, dan kulit. Domba menghasilkan daging,
bulu, pupuk, dan masih banyak lagi hasil ternak lainnya. Kegiatan beternak merupakan kegiatan memelihara dan mengembangkan atau mengembangbiakkan hewan ternak. Dilanjutkan materi bahasa Indonesia membahas tentang lingkungan di sekitar kita. Pada subtema 1, kamu sudah mempelajari tentang wawancara dan tahap-tahap wawancara. Ada juga beberapa hal yang perlu dipertimbangkan atau diperhatikan dalam wawancara. Ini berikut adalah hal yang diperhatikan dalam wawancara. Ini yang pertama adalah membuat daftar pertanyaan. Yang kedua, memperhatikan dengan cermat jawaban narasumber. Yang ketiga adalah mencatat pokok atau inti dari perkataan narasumber. Yang keempat adalah mengemukakan tanggapan terhadap pernyataan narasumber. Masih berlanjut, dalam menyusun daftar pertanyaan wawancara, hendaknya menggunakan kosakata, baku, atau kalimat efektif. Dalam pertanyaan, mengacu pada kata tanya, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kita awali dari yang pertama adalah apa. Ini digunakan untuk menanyakan tentang benda atau barang atau keadaan atau perbuatan. Yang kedua adalah siapa, digunakan untuk menanyakan orang. Yang ketiga adalah kapan, digunakan untuk menanyakan waktu. Yang keempat, dikedari, kemana digunakan untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan. Yang kelima adalah mengapa. Ini digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa yang terjadi. Yang keenam adalah bagaimana. Ini digunakan untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan satu masalah. Anak sekalian, kita sudah memasuki pembelajaran pertama, yaitu tentang IPA. Ini membahas tentang bentuk perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Ini yang pertama adalah energi gerak menjadi energi panas. Contohnya ketika kita menggosokkan tangan, lama-kelamaan kita akan menjadi hangat. Yang kedua adalah energi gerak menjadi energi bunyi. Itu contohnya ketika kita tepuk tangan yang kita gerakkan akan menghasilkan bunyi. Yang ketiga adalah energi panas menjadi energi gerak. Ini contohnya dengan mencobaan kertas spiral yang kita gantungkan di atas api lilin. Nah, lama-kelamaan kertas itu akan bergerak. Nah, ini merupakan not balok dari lagu Rayuan Pulau Kelapa. Ini pas ambil dari dari Google. Ini bertempo bernada dasar do sama dengan bass, temponya 4/4 atau namanya andante sedang ini ya. Karyanya Ismail Marzuki. Ini Rayuan Pulau Kelapa. Lagunya bisa kalian mendengarkan atau mencari di Google atau di YouTube. Contoh pas ambil ya. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Nah, itu salah satu
lirik lagunya. Kamu cari sendiri di YouTube atau Google. Lanjut kita pada materi PPKN. Ini berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebagai warga negara kita punya kewajiban, yaitu ini salah satu kewajibannya dulu ya. Yang A adalah setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang ke B adalah setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Yang ke C adalah setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintah tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Yang ketiga adalah setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa Indonesia bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Ini biasanya berada tepatnya di undang-undang biasanya ya. Nanti kalau di SMP, SMA dipelajari. Tadi ada kewajibannya, sekarang adalah hak warga negara. Hak yang pertama adalah setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua adalah setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga adalah setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Kedua adalah setiap warga negara berhak untuk memilih, memeluk, serta menjalankan agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Adalah setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Ini semua ada di undang-undang. Pasal berapa nanti kita pelajari. Anak sekalian, kita sudah masuki pada pembelajaran 3 tentang IPA, yaitu perubahan bentuk energi. Ini tadi yang sudah dibahas dari di atas ya. Energi panas ini atau kalor. Energi panas merupakan energi yang terjadi karena terdapat pergerakan internal atau partikel penyusun dalam suatu benda. Energi panas adalah sebuah energi yang berpindah dari satu partikel yang suhunya tinggi ke partikel yang suhunya lebih rendah. Contohnya, ketika memanaskan air dengan api, suhu dari api akan berpindah ke air sehingga ia membuat air menjadi mendidih. Lanjut, yang kedua adalah energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang terdapat atau tersimpan pada arus listrik atau muatan yang bergerak. Energi listrik merupakan energi yang paling banyak digunakan oleh manusia. Secara langsung, hal ini dikarenakan energi listrik mudah diubah bentuk menjadi energi bentuk lainnya. Ini adapun peralatan yang memerlukan energi listrik antara lain peralatan elektronik, lampu listrik, kipas angin, setrika listrik, lampu senter, dan pompa air listrik. Energi bunyi merupakan energi yang didapatkan dari sebuah getaran partikel-partikel udara di sekeliling sumber bunyi. Secara nyata, setiap terjadinya getaran pada suatu benda pasti terdapat energi bunyi. Namun tidak semua bunyi dapat di daerah. Semakin kuat getaran, maka semakin besar energi bunyi yang dihasilkan. Contoh, ketika bermain kendang, semakin kuat pukulan kendang, maka semakin besar getarannya dan semakin besar bunyi yang dihasilkan.
Nah, ini merupakan not balok dari lagu Rayuan Pulau Kelapa. Ini pas ambil dari dari Google. Ini bertempo bernada dasar do sama dengan bass, temponya 4/4 atau namanya andante sedang ini ya. Karyanya Ismail Marzuki. Ini Rayuan Pulau Kelapa. Lagunya bisa kalian mendengarkan atau mencari di Google atau di YouTube. Contoh pas ambil ya. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Nah, itu salah satu lirik lagunya. Kamu cari sendiri di YouTube atau Google. Dilanjutkan materi bahasa Indonesia membahas tentang lingkungan di sekitar kita. Pada subtema 1, kamu sudah mempelajari tentang wawancara dan tahap-tahap wawancara. Ada juga beberapa hal yang perlu dipertimbangkan atau diperhatikan dalam wawancara. Ini berikut adalah hal yang diperhatikan dalam wawancara. Ini yang pertama adalah membuat daftar pertanyaan. Yang kedua, memperhatikan dengan cermat jawaban narasumber. Yang ketiga adalah mencatat pokok atau inti dari perkataan narasumber. Yang keempat adalah mengemukakan. Dari berbagai macam bentuk energi tersebut, terdapat beberapa hal perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ini Pak Ars akan membaca secara sederhana. Yang pertama adalah energi listrik menjadi energi panas. Perubahan dari energi listrik menjadi energi panas contohnya adalah menggunakan oven, kompor listrik, setrika, microwave, dan lain-lain. Yang kedua ada energi listrik menjadi energi kimia. Ini perubahan dari energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya adalah charger, batu baterai, dan pengisian aki. Yang ketiga adalah energi listrik menjadi energi gerak. Ini contohnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak, diantaranya penggunaan AC, kipas angin, mobil mainan, mixer, blender, dan masih banyak lagi. Yang keempat adalah energi gerak menjadi energi panas. Perubahan energi gerak menjadi buah energi panas contohnya adalah ketika sepeda motor dipakai perjalanan jauh akan menjadi panas. Yang kelima adalah energi cahaya menjadi energi listrik. Perubahan energi cahaya ke energi listrik contohnya teknologi panel surya. Yang keenam adalah energi gerak menjadi energi bunyi. Energi gerak yang diubah menjadi energi bunyi biasa itu contohnya dari menabuh kendang atau bertepuk tangan yang akan menghasilkan suara. Yang ketujuh adalah energi kimia menjadi energi panas. Perubahan dari energi kimia dalam bentuk energi panas bisa terdapat pada sumber makanan yang menghasilkan energi panas. Setelah dimakan, timbullah panas ditandai dengan keluarnya keringat sedap setelah makan. Demikian penjelasan materi tema 9 subtema 2 tentang pemanfaatan energi dari Pak Guru, Pak Aris, Bu Destira sama Bu Cindy sudah membuat karya video dalam penjelasan ini. Semoga kalian bisa mengikuti, sempatkan waktu untuk belajar mendengarkan penjelasan dari Pak Guru dan Bu Guru. Itu aja dari Pak Guru, anak kalian penjelasan hari ini. Tetap semangat belajar. Kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak sekalian. Tetap semangat kelas 4 Safa, kelas 4 Marwah, dan kelas 4 Tina dalam belajar. Jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan.
Sekian dulu dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.